Halo pemirsa, di tengah tantangan perubahan iklim dan urbanisasi, Desa Bojong Jengkol di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, menunjukkan semangat baru dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan. Berikut liputan singkat. Halo pemirsa, saya Salsa Aulia dan saat ini saya sedang berada di Desa Bojong Jengkol, sebuah desa yang dikenal dengan potensi pertaniannya, terutama dalam budidaya tanaman padi. Di balik hasil panen yang melimpah, tentu ada proses perawatan yang tidak sederhana. Pada liputan kali ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana para petani di sini merawat tanaman padi mereka, mulai dari pemupukan hingga pengendalian hama. Yuk ikuti liputan selengkapnya hanya di Vitalk. Terletak di kaki Gunung Salak, Desa Bojong Jengkol dikenal dengan lahan pertaniannya yang subur. Mayoritas warganya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, menanam padi, sayuran, dan tanaman hortikultura. Petani di Desa Bojong Jengkol tidak hanya menanam dan memanen padi, tetapi juga memastikan setiap butir gabah yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Bojong Jengkol dan saya sedang bersama salah satu petani di desa ini. Selamat siang, Bapak. Ya, Sebelumnya, dengan Bapak siapa? Boleh perkenalkan dahulu, Pak. ya, baik. Nama saya Pak Dede. Saya selaku pengurus dari Gapoktan Sumber Rezeki yang ada di wilayah Desa Bojong Jengkol. Yang alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketuanya di sini. Dan di sini juga kami punya program, yaitu dalam rangka ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pada musim sekarang, dan sebagian sudah ada yang mulai tanam. Ya, untuk langkah-langkah penting agar hasil daripada tanaman padi itu berhasil dengan maksimal, yang pertama itu dari yang kita mulai dari penyemaian ya. Dan ini kita sudah mempersiapkan lahan untuk penyemaian nanti, yang mudah-mudahan dari penyemaian itu kita akan menyemai bibit untuk dihasilkan lebih baik lagi ya. Menurut Pak Dede, perawatan rutin sangat penting dalam budidaya tanaman padi. Prosesnya dimulai dari penyemaian, diikuti oleh pengolahan lahan yang baik, serta pengaturan sistem pengairan, khususnya irigasi, agar hasil panen menjadi optimal. Para petani juga melakukan perawatan tambahan seperti pembersihan gulma, pemupukan, dan penyemprotan hama secara berkala hingga masa pasca panen. Tanaman padi tergolong rentan terhadap curah hujan tinggi, terutama pada malam hari, karena dapat memicu serangan hama. Oleh karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan secara maksimal untuk menjaga kesehatan tanaman. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat penggilingan padi tradisional di Desa Bojong Jengkol. Disinilah gabah hasil panen para petani diolah menjadi beras siap konsumsi. Meskipun menggunakan peralatan sederhana, proses penggilingan ini tetap menjadi bagian penting dalam rantai produksi pangan desa. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat bersama. Di dalam tempat penggilingan padi ini, gabah hasil panen diolah menjadi beras siap konsumsi. Mesin penggilingan memudahkan proses pasca panen sehingga kualitas beras tetap terjaga. Aktivitas ini menjadi bagian penting dari rantai produksi pangan yang berkelanjutan di desa. Di Desa Bojong Jengkol ada penggilingan padi tradisional. Prosesnya, padi dimasukkan ke mesin molen dan mesin healer masing-masing 2 kali sampai menjadi beras. Beras yang telah digiling kemudian dikemas dan didistribusikan ke pasar atau digunakan untuk kebutuhan pangan lokal. Dengan menjaga kualitas sejak dari penanaman hingga penggilingan, para petani di Desa Bojong Jengkol menunjukkan komitmen tinggi terhadap ketahanan pangan yang berkelanjutan. Baik pemirsa, itulah gambaran dari pertanian yang ada di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Mulai dari perawatan tanaman hingga proses penggilingannya. Semua dilakukan dengan penuh ketelatenan dan semangat oleh para petani lokal.
Semoga pertanian di desa ini terus maju dan menjadi contoh bagi wilayah lain. Saya, Salsa Aulia, pamit undur diri dan sampai jumpa di liputan selanjutnya.